nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, sakit, mati, was samarat, kering, hujan tak turun, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, menahan hawa nafsu, menahan lidah, tak bercakap kasar, sumpah serapah, caci maki, mengutuk nasib, menahan pikiran, jangan sampai suuzon kepada Allah. Kalau ada lintasan pikiran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menahan tangan, jangan sampai menarik rambut, memukul pipi, maka dia serahkan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dia menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Abu Talhah. Abu Talhah balik daripada berniaga. Balik dia berniaga, dia tengok istri dia bersih, rapi, bawa makanan. Dia tanya, macam mana kabar anak kita, wahai buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap sayang. Dalam hadis itu tak ada, itu terjemah saya saja. Macam mana anak kita? Kata istri dia, askan mimma qabl, anak kita lebih tenang dari hari sebelumnya. Oh, iyalah, anak kita lebih tenang. Dia pun makan. Selepas dia makan, semua dah kenyang, barulah istri dia bercakap. Apa kata istri dia? Anak kita meninggal bang. Oh, marah dia. Engkau bagi aku makan, engkau bersolek cantik, engkau katakan anak kita lebih tenang dari sebelumnya, rupanya anak kita mati. Kenapa kau buat macam ini? Apa kata istrinya? Andai ada seorang musafir pergi jauh, dia bagi kunci rumahnya kepada jiran, tolong kau jaga rumah aku. Selepas itu dia balik, dia minta balik kunci. Apakah dia marah? Tidak, kerana rumah itu punya dia. Begitulah anak kita, itu bukan punya kita. Allah pinjamkan sekejap, lepas itu dia bawa balik. Kalau punya istri baik macam ini, jangan dikubur kalau tak mati. Mudah-mudahan yang belum ada istri dapat macam ini, insyaAllah. Amin. Yang mengaminkan yang dah ada bini pula. Maksudnya untuk anak-anak dia lah. Apa maknanya? Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri menjadi pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri. Kenapa saya boleh menyampaikan tazkirah malam ini? Ingat ayatnya, ingat hadisnya, ingat riwayatnya, boleh saya lancar. Sebab ada orang yang menjaga anak saya. Cuba kalau dia tak jaga, mungkin saya dah bagi tazkirah, ada pun pampers. Sebab apa? Sebab pikiran bercabang kemana-mana. Maka manakala ditanya, siapa perempuan yang paling baik itu ya Rasulullah? Al-mar'atus salihatul lati tu'inu ala imanihi. Seorang perempuan yang salihah, yang mampu menolong keimanan suaminya. Banyak lelaki mengatakan, kita sebagai lelaki, kita kepala rumah tangga, kita yang menjaga istri-istri kita. Tapi kalau kita baca ayat, apa kata Nabi SAW? Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Nih, tulang rusuk yang paling atas nih, itulah yang paling bengkok. Di dalam tulang rusuk itu ada jantung. Perempuan ini tulang rusuk. Jadi kalau begitu, jantung tidak hancur kalau jatuh sebab dijaga tulang rusuk. Tulang rusuk itulah yang menjaga lelaki. Begitu makna yang terkandung dalam makna khuliqatil mar'atu min dila dalam Sahih Muslim. Ada seorang pemuda, setiap dia pergi restoran tempat makan,
selalu pesan, bagi saya sop. Sop apa? Tulang rusuk. Lama-lama orang kedai ini heran, kenapa awak tiap makan sop tulang rusuk? Aku sedang mencari tulang rusuk yang hilang. Boleh untuk status esok pagi. Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan tulang rusuk untuk menjaga jantung, supaya kalau dia jatuh yang patah tulang itu, supaya jantung ini tidak pecah, tak koyak. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia yang baik itu ya Rasulullah? Idza ra'aitaha sarratska, kalau kau pandang dia hatimu senang. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, saya bila memandang dia senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya. Ghaddul basar, jaga pandang. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kamu pemuda belia yang sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija. Saya selalu menyuruh belia, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, saya ni nak nikah Ustaz Somad, tapi belum lepas lagi, ayah ibu belum bagi izin. Banyak-banyak puasa sunat. Kenapa kalau banyak puasa sunat? Sebab kalau sedang lapar, orang cantik pun tak nampak. Orang pakai helmet merah pun dia sangka semangka. Itu makna supaya orang menjaga pandangan. Dia ingat dia sedang puasa, perut dia lapar, menantikan azan maghrib. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau pandang hatimu senang. Idza amartaha ata'atska, kalau kau suruh, kau perintah, dia patuh dan taat. Idza ghibta anha, kalau engkau pergi, hafizat, dia jaga anakmu, dia jaga hartamu, kerana dia adalah orang yang menolong. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang buat mungkar. Abang balik pukul berapa, duit kemana saja, kereta mana, kenapa pergi lama balik, kenapa begini. Kalau ada orang yang masih mengingatkan, bersyukurlah, kerana sampai masanya ada orang yang sudah letih, dia diam saja. Suami kau kemana? Terserah dia lah, nak masuk neraka masuklah. Na'udzubillah. Isteri saya ni Ustaz rasa-rasa lebih lagi daripada bagi tazkirah. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah mungkin pagi saja, malam saja. Dia pagi, petang, siang, malam WhatsApp. Saya ni rasa azab Ustaz. Orang yang rasa azab kerana nasihat isteri ini, insya Allah nanti kalau dia mati, dia tidak diazab malaikat lagi. Kata malaikat, macam mana ini? Ini kita azab. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Dia sebab dia dah azab betul di rumah. Sebab dia sudah diselamatkan dengan seorang yang dikirimkan Allah, memperbaiki imannya, membetulkan akhlaknya. Bila ada kawan di college dekat rumah sama satu sekolah, dia masih peduli pada kita, kau jangan minum khamar, kau jangan dekat LGBT, kau jangan buat hubungan haram, kau jangan jalan dengan tak mahram. Kalau masih ada kawan macam itu, peganglah dia sampai mati. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teman di dunia, supaya dia bersama ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti selepas 10-20 tahun akan datang, masa anak kita bertanya, ayah, ya, itu kawan ayah. Oh, itu kawan ayah dari masa college dulu, sama satu sekolah dulu. Di mana kalian bersua?
kami sama di Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam di Brunei Darussalam. Disitulah kami jumpa sahabat ayah dulu tu. Kita bercerita ke anak kita, senang. Berapa banyak seorang tua tak dapat menceritakan itu kepada anak. Manakala anak bertanya, ayah, itu kawan ayah. Betul. Ayah kenal di mana? Usah tanya-tanya, tak elok. Lama-lama anak ni pun bertanya pada mak dia, itu kawan ayah, mak? Iya. Kawan ayah macam mana? Mereka dulu sama mabuk tiap malam. Siapa yang tak punya masa lalu? Siapa yang hidup ini tak ada dosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdul Somad tu ustaz, dia tak ada dosa, sayalah yang paling banyak dosa malam ni. Saya yang paling banyak cakap. Saya yang paling banyak menyinggung perasaan orang. Saya paling banyak menyakiti hati orang. Saya yang paling banyak membuat orang susah. Saya cerita tentang khamar, yang minum khamar sakit hati. Saya cerita tentang membebel, perempuan yang banyak cakap sakit hati. Maka selalunya di ujung-ujung tazkirah saya katakan, bila ada yang sakit hati dengan cakap saya mohon maaf. Lebih baik saya cari di sini, minta maaf di sini, daripada nanti mencari di padang mahsyar. Belum tentu kita berjumpa. Berapa banyak jamaah nanti di padang mahsyar yang mencari-cari. Ada Abdul Somad? Tak ada. Mana ustaz? Tak ada. Dia tanya malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia dah lama menunggu kamu di VIP room. Amin. Itu cara saya saja supaya dapat doa orang-orang baik dari Brunei Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ada yang suka dia jahar, ada yang dalam hati saja. Ada pula yang dia nyanyikan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kita tengok video, Masya Allah. Bila kita jumpa, cuba kau baca, itu bukan suara aku, kata dia.